sebutannya yang singkat dan untuk acara selanjutnya, acara inti, kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz Denny atau Abina Haidan kalau di YouTube. Apa? Maka waktu salam tempat di sana tempat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, umat-umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita umat baginda Rasul dapat keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dapat syafaatnya kelak di amal kiamat. Yang sangat saya hormati Pak Arsana, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ibu MC, Ketua Tim Penggerak PKK yang barusan memberikan sambutan, mewakili ketua dan juga semua yang hadir, ibu-ibu anu gara rilis, ibu-ibu anu tetap kelihatan muda, amin atau ibu? Doa teteh. Ibu-ibu yang selalu eksis semangat dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan karunia pertolongan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan kembali rutin kegiatan pengajian. Kata baginda Rasul, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang berkelanjutan, yang rutin, walaupun sedikit. Makanya kata Ibu Lurah, ngajinya nggak lama-lama, biar sedikit asal rutin, itu sebaik-baik amal. Kita baca Quran tapi rutin, walaupun satu ayat, dua ayat, rutin itu afdal amal. Apalagi bisa sampai satu lembar, dua lembar, bahkan satu juz sehari, itu lebih afdal lagi. Jadi pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah syarat amal diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada beberapa langkah yang harus kita tempuh apabila amal kita kepingin diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sah menurut ilmu fikih, seperti halnya ibadah sholat. Sahnya sholat itu bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar, bersih dari pakaian, bersih dari tempat daripada najis. Ibu tentunya sering mencuci pakaian. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa aturan mencuci pakaian itu juga di ilmu fikih ada aturannya. Ketika kita membicarakan tadi ngabubur, ibu hamil udah melahirkan, kan si anak itu biasa yang namanya pipis tidak terkontrol. Kalau di usia rada gede mungkin kita alhamdulillah sudah ada popoknya sekarang. Kalau dulu mah gak ada popok kan, war-war kamana weh. Bahkan bapak-bapak mah sampai sekarang bab pipis mah tidak bisa dewasa. Geus aki-aki, geus kolot, geus puisan oge anggar bab pipis mah dicepeng wae. Pipis ibu. Da ibu mah tara dicepeng surat itu sih.
Bapak cuma itu sedih Nah, yang ingin saya ingatkan, ketika kita mencuci pakaian, itu si pakaian anak dengan pakaian dewasa hendaknya dipisah. Kalau yang pakai mesin cuci, ya orang dewasa dulu, atau tidak pakai mesin cuci, ya dewasa dulu, baru nanti pakaian anak terakhir. Dan yang terpenting, sebelum kita masukkan cucian kita kepada tempat sebagai wadah yang sudah diisi pengharum, maka itu tidak boleh ada endapan air yang mustakmal. Mustakmal itu ada tilas pakai. Jadi kita rendam di ember, kemudian ada kucuran air yang terakhir, baru kita keringkan pakai tangan atau pakai mesin cuci, baru kita masukkan ke tempat pengharum. Jangan gini ibu, suruh dina ember, kemudian kita keringkan, diperut, baikkan begitu. Canak dipakaian, jadinya dari. Nah itu menurut ulama ahli fikih itu kurang afdal, bisa mengandung najis mustakmal minimal. Karena jadi urusan nyuci aja seperti itu. Ini sehari-hari kan. Jadi bilasan terakhir guyur air keran atau air gayung, baru kita keringkan, masukkan ke tempat di mana di sana ada pengharum. Gitu. Kalau apa nerima conok kulabkun, kulabkun jadinya keneh, itu kurang api. Itu sahnya seperti itu. Yang kedua, setelah sah, jadi itu pakaian bersih dari najis kan. Kemudian tempat ibadah pun kita harus bersih dari najis. Makanya ibu-ibu masak pala linter sajadah khusus yang sholat yang diapi-api diamparkan di mana wae gitu kan, supaya apa? Supaya tidak keinjak atau setidaknya tidak banyak anak yang lalu lalang, sehingga tempat sholat kita terhindar dari injakan anak itu ya, bu keluar apanya dampal sampai anak kena karena eta, karena kotoran di luar. Cana kabumi kan jadi senal barangkali itu, karena sajadah tak dipisah. Bahkan kalau bisa mah yang ruangan di rumahnya agak lega, khusus tempat sholat untuk ibu itu mesti ada itu, supaya bisa lebih tertib, lebih apik. Jadi tahapan pertama bersih tempat, kemudian badan ya tadi terhindar dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudhu, hadas besar yang mewajibkan adus atau mandi junub, gitu kan. Dan hari mandi junub mah sesirna ibu-ibu, sesir macamna. Dari ibu-ibu katambihan ku menstruasi. Nawaitul ghusla ila fil hadatil akbari anil haidi. Aku berniat mandi junub sesudah haid fardu karatahla. Datang di tos ngajuru, terus ngabubur tadi. Nawaitul ghusla ila fil hadatil akbari anil wiladati fardulillahi ta'ala. Aku berniat adus menghilangkan hadas besar sesudah melahirkan. Kalau mati kan diadusin orang lain gitu ya. Keheula nu manen mayit saya rek lihat heula teu bisa. Anggar we bolotot atau peureum. Tuh. Itu syarat yang pertama, bahwa ibadah kita itu harus bersih tempat pakaian dari najis. Setelah itu, amalan yang akan diganjar itu, tahapan yang kedua adalah sah, terpenuhi syarat dan rukun. Rukun wudhu sadarji genepnya gelihilap deui. Dan semua sanes nggak ada. Tapi ini mengingatkan kembali, kadang-kala hal-hal yang sepele ini kita sering lupa. Wudhu itu ada 6 yang wajib itu. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan 2,
momen hiji weh. Kalau buntung ya udah, wajibnya itu sampai siku, lebih siku dikit. Kalau ada tangannya satu ya satu saja gitu. Kalau tangannya misalkan di sikunya masih ada ya basuh saja apa-apa. Kemudian sudah itu mengusap rambut beserta kulit kepalanya, lain rambut unggul beserta kulit kepalanya. Alhamdulillah. Saya segumpur, ini saking meriahnya pengajian. Seperti itu. Jadi pohon deui. Sampai mana dia? Oh, usap rambut. Malam tuh sepuh, bayar ada mending bisa. Abdi ge geumpeur sami itu. Kadek-dek. Udah gitu usap rambut, kaki sampai mata kaki, lebihan dikit untuk sampai muni pedih. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi kumur-kumur, basuh tangan, apalagi hidung, telinga, itu hukumnya sunat. Jadi ibu boleh lamun rusuh wudu tadi wungkul, begitu nawaitu ujar push kali, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki langsung selesai, sah wudu kita. Cuma kita tidak dapat sunat. Bari nagare kamar anak tuh wudu udah disingkatnya. Naon teh singkat gitu kan. Kecuali pengajian kayak ini diatur sedemikian rupa, kita nggak boleh lama-lama ngobrol. Pertama cuaca kan seperti ini, kedua ibu-ibu masih banyak tugas yang harus dilaksanakan. Tuh ngomong saya gitu aja bisa 10 menit tetap rumah ada. Itu syarat dan rukun harus terpenuhi. Syaratnya udah tadi bersih, kemudian rukun wudunya seperti itu. Kemudian kita misalkan melanjutkan kepada berikutnya. Setelah syarat rukun terpenuhi, untuk diganjar diberikan pahala itu yang kedua harus makbul. Makbul. Syarat diganjar itu tahapan yang kedua adalah makbul. Makbul itu diterima. Salat ya diterima dulu, belum diganjar. Kita sholat, ini bagus, syaratnya ada terpenuhi, rukunnya terpenuhi, kemudian diterima oleh Allah. Nah udah diterima oleh Allah, tahapan yang ketiga adalah mabrur, dianggap baik. Mabrur itu dianggap bagus, berkelas. Nah ini yang paling sulit, yang mabrur ini. Ketika tadi syarat rukun sudah menjadikan dia makbul diterima, nah ini mabrurnya dianggap baiknya ada tahapan berikutnya. Karena tadi ibadah zahir kata Bu Lurah ya dipoles batinnya itu. Jadi ada hati yang menghantarkan ke mabruran seseorang dalam beribadah. Di antaranya ialah ibadahnya dia betul-betul li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan, ibu pengabdian di PKK, termasuk saya juga pengabdian dalam kehidupan sehari-hari. Ada ustadz masih berpisanku pengabdian timimiti anu bade ti orok keneh diberikan umat proyek ustadz sedayana. Sok hamil 4 bulan syukuran menang ustadz. Udah gitu lahir marhabaan ustadz di 7 bulan lahir. Terus lahirnya nyepitan ustadz deui, nikahkeun ustadz deui. Nah niku ya itu termasuk sampai perceraianku minta bantuan ustadz ada. Saya sering jadi pengacara dadakan. Jadi lawyer dadakan, lawyer akhirat sering itu. Ditambah lagi nanti yang meninggal pun tahlilan anakan deui lain salakina oh gitu. Ya proyek seperti itu. Nah ibu, alhamdulillah kita pengabdian di salah satu aktivitas di kelurahan ini. Tentu ini adalah suatu amal yang sangat bagus
yang bisa ya mungkin dianggapnya sebagai kegiatan rutinitas saja, padahal hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengabdi kepada negara, kita mengabdi kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Ngabubur tadi ngadata jalmi anu hamil saha. Tapi mau hadata di kair hawa dan mau hamil abi. Ibadah jelas. Karena yang namanya ibadah itu adalah kullu amalin bi ghairi ma'siyatin ibadatun. Setiap amal yang bukan dosa itu bernilai ibadah. Mau ngadata, sepuluh ngadata nggak jalan silaturahim udah jelas kan. Kemudian dalam arti kita menjalankan tugas apa dari pemerintahan, dari atasan adalah ulil amri minkum, itu sudah jelas-jelas ibadah, perintah Allah kan. Terus mendata ibadah, silaturahimnya ibadah. Data yang hamil, wah sibuk usahakan pangikut, panguruskan segala macamnya. Ya, mulus alhamdulillah kita harapkan. Nanti yang tidak mulusnya seperti ada pendarahan, ada yang khawatirkan keselamatannya, itu kita sibuk dibikin apa namanya tidak seperti biasanya. Nah itu ibadah yang luar biasa. Nah itu kalau tidak diiringi dengan ruhnya amal supaya apa dianggap baik, maka otomatis cuma jadi amalan saja, belum tentu diganjar, belum. Karena apa? Ruhnya itu adalah dia harus diiringi dengan ikhlas. Itu yang berat, Bu. Susah bulurah yang ikhlas teh. Kadang-kala abdi oke upami ngahadir pengajian, kadang-kala nungguan sajam 2 jam. Di sini enggak. Saya dari rumah ke sini baru 5 menit sudah acara. Enggak kesel. Tapi diujinya kadang gitu. Nungguan gitu. Termasuk ibu-ibu ada yang hadir di 12:30 misalnya, dari 1. Emang itu diuji keikhlasan kita. Dan itu ada ruh supaya amal bisa diterima oleh Allah. Ciri ikhlas tinggi kena kitab Syu'bul Iman. Akhlis li rabbika tsumma surra bi ta'atin wahzan bisu'in tuba anta nadimu. Ikhlas ka pangeran jeung bungah ku taat, prihatin ku dosa tobatna langsana. Ciri ibadah yang ikhlas itu adalah dalam hatinya ada kegembiraan. Ibu bingung Bu hadir dia, berarti ikhlas gitu kan. Insya Allah dimaju diganyar. Ibu salat di rumah ikhlas, ganyar Gusti Allah. Apapun kegiatan kita diiring dengan rasa gembira itu tanda ikhlas Pak. Jadi kita nggak ngomong kemana-mana, kegiatan kita, aktivitas kita selama ini banyak gembiranya, banyak ngeluhnya atau muramnya gitu kan. Kalau banyak muramnya berarti ibadah kita banyak kurang ikhlasnya atau tidak ikhlasnya. Tetapi kalau ibadah banyak gembiranya, wah Masya Allah, itu ikhlas luar biasa. Dan itu tahapan berikutnya, ketika itu sudah dicapai oleh hamba Allah yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, apapun namanya ketaatan, maka sudah tentu dia mahjur, diganjar. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi 1 harus sah, 2 makbul, 3 mabrur, baru 4 mahjur. Mahjurnya. Ya. Sah, makbul, mabrur, mahjur. Harus adanya. Ya harus mah. Sakit tuh ya lah. Dia awet tuh bila abdi di warang adede kete sepen anak. Sakit bulurah punten jadi nangrupi rudiger kirang sapa godos atau nabi aya anu kirang berkenan di hati ibu dan semua yang hadir. Demikian, mohon maaf dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa kembali di channel Abina Aidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga berkati kita semua ya. Ya, Pak Ustadz,
penutupan doaku Pak Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qulna minal muslimin wal muslimat minasy syaqawati ila sa'adah, minan nari ila jannah, minal adzabi ila rahmah, wa minadz dzunubi ila maghfirah, minal isaati ila ihsan, wa khafi ila aman, wa faqr ila ghina, wa minadz dhulli ila izza, wa minal ihanati ila karamah, minadz dhiqi ila sa'ah, minasy syarri ila khair, wa minal usri ila yusri, min idbari ila idbar, wa saqam ila shihan, wa shifti ila ridwan, wa ghuflati wa ibadah, wa minal fasrati ila ijtihad, wa hidayah taufiq, wa billahi subhana rabbiyal aliyil wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara semua sudah kita lalui, dan untuk penutupan acara ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi sesi foto